Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Labuhan Batu Utara akan melaksanakan demonstrasi konstektual modul 2.3. Kami akan bergantian berperan sebagai supervisor, coach, dan coaching. Terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan diri. Saya Pak Harian Edi Tanjung dari SMP Negeri 1 Ignatas. Saya Amalia Nora Harap dari SMA Negeri 1 Ignatas. Saya Fitriana Sipahutar dari SD Negeri 114355 Buluwin. Selamat menyaksikan. Ya, selamat siang Bu Nora. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nora? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana? Ya, alhamdulillah seperti yang Ibu lihat, alhamdulillah saya baik-baik saja. Alhamdulillah. Ya, saya dengar Ibu akan melakukan coaching dengan rekan sejawat Ibu, ya Bu ya? Oh iya Bu, rencana setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Tadi beliau menelpon saya, katanya mau curhat mengenai masalah yang dihadapinya Bu. Oh iya, baiklah ya Bu ya. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching Ibu nantinya dengan teman Ibu, apa yang akan Ibu lakukan. Dengan senang hati Bu, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya Bu. Sebelum melalui coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai apa saja penilaian yang saya gunakan untuk melalui proses coaching ini nantinya ya Bu ya, dengan teman Ibu. Siap Bu, bagaimana? Jadi ini kan Bu, nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching ini sesuai dengan prinsip coaching atau belum, yaitu seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Ibu nantinya. Oh seperti itu ya Bu. Iya Bu. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu sebelumnya, sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Ibu berkenan nanti Bu setelah ini saya lakukan observer Ibu? Oh iya Bu, siap-siap. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat Ibu melakukan coaching? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini Bu. Mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Nanti saya akan bantu Ibu untuk mengamatinya dengan baik ya Bu ya. Iya Bu, agar kemampuan kompetensi saya bisa meningkat Bu. Ya, kemudian kan Bu, kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan gitu nanti Bu? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Wow, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus ya Bu ya untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut. Oh iya Bu, iya. Untuk indikator pencapaian tujuan perkembangan ini nanti akan Bu, yang Ibu inginkan seperti apa ya Bu? Saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalahnya dengan menggali potensinya sendiri loh Bu. Baiklah Bu, kalau begitu nanti setelah ini silahkan melakukan coaching kepada teman Ibu. Semangat ya Bu ya, semoga berhasil ya Bu ya. Sama-sama Bu, terima kasih. Selamat siang Bu Nora. Selamat siang Pak. Boleh mengganggu waktunya? Boleh Pak, ada yang bisa saya bantu? Ada nih Bu,
saya sedikit ada masalah nih Bu. Kira-kira tidak masalah kan Bu saya ganggu waktunya kan? Nggak masalah Pak. Dengan senang hati saya Bapak menerima Bapak. Nah, begini Bu, saya ada permasalahan nih. Ya Pak. Pada saat ini saya merasa tidak fokus dalam mengerjakan tugas, sehingga tugas-tugas saya banyak kelupaan seperti itu. Oh begitu ya Pak ya. Jadi yang saya garis bawahi di sini adalah Bapak sepertinya kurang fokus dan sering lupa karena saking kan banyaknya yang tugas diberikan sama Bapak. Betul tidak Pak? Betul Bu. Bisa ya. Dari percakapan yang singkat ini kira-kira apa yang Bapak harapkan? Yang saya harapkan sih dari percakapan kita ini, saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Yang mana tadi kan masalah saya kurang fokus dan sering kelupaan. Baiklah Pak. Kira-kira yang membuat Bapak menjadi seperti itu, tidak fokus dan sering lupa, itu kira-kira penyebabnya apa itu Pak? Penyebabnya sih Bu, ya untuk saat ini Bu, saya diberikan tugas yang cukup banyak. Pertama yaitu saya ditunjuk sebagai ketua panitia penerimaan siswa baru di sekolah saya, di mana saya harus menerima, kemudian mendata dan mengumumkan siswa-siswa. Selain itu juga saya saat ini mengikuti pendidikan guru penggerak. Saya juga memiliki tugas-tugas yang begitu banyak. Kemudian juga saya harus menyiapkan materi untuk pembelajaran. Kebetulan saya ngajar di kelas 9 dan kelas 9 ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka, sehingga saya harus menyediakan materi-materi yang baru untuk diajarkan nantinya. Jadi gara-gara seperti itu Bu, karena banyaknya tugas, saya tidak fokus sehingga tugas yang diberikan ada beberapa hal yang kelupaan, beberapa tugas yang kelupaan seperti itu Bu. Oh begitu ya Pak ya. Jadi Pak, menurut Bapak ya Pak, fokus itu seperti apa kira-kira Pak? Fokus itu menurut saya Bu, saya tidak melewatkan tugas-tugas. Saya bisa mengerjakannya dengan baik, dengan tenang, sehingga saya dapat mengumpulkan tugas tepat waktu seperti itu. Kira-kira ya Pak, apalah strategi yang Bapak lakukan agar Bapak itu kembali fokus seperti biasanya? Mungkin Bu, karena ketidakfokusan itu, kelupaan itu, mungkin saya butuh refreshing, saya butuh liburan sekali Bu, liburan singkat sekitaran daerah tempat saya seperti itu sih Bu. Ya. Jadi adakah hal lain yang bisa membuat Bapak fokus? Hal lain yang membuat saya fokus, mungkin dengan mencatat tugas-tugas yang diberikan kepada saya, karena saya punya teman, dia orangnya juga pelupa, tapi dia selalu mencatat tugas yang diberikan kepada dia, sehingga dia termasuk orang yang menyiapkan tugas tepat waktu seperti itu. Oh, ya juga ya Pak ya. Nah, Bapak kan sudah menemukan strategi gitu ya untuk membuat Bapak supaya kembali fokus. Yang pertama Bapak tadi liburan singkat, kemudian mencatat tugas-tugas yang diberikan, ya kan? Kira-kira menurut Bapak, mana yang paling mungkin untuk Bapak lakukan? Dua-duanya sih mungkin Bu, tapi untuk saat ini kalau tadi untuk liburan singkat, kebetulan saya orang yang suka liburan itu yang ada sungai-sungai jernih, kemudian bersatu dengan alam. Namun saya tahu bahwa di daerah kita saat ini kan lagi musim hujan, jadi air tentu banjir, sehingga saya rasa hal itu sulit untuk dilakukan saat ini. Kemungkinan yang akan saya lakukan itu mencatat tugas-tugas yang diberikan seperti itu. Mencatat tugas lah ya Pak ya. Tugas yang paling mungkin saya lakukan. Mungkin ya Pak ya. Nah, sekarang kan Bapak sudah temukan strategi untuk membuat Bapak balik
kembali fokus kembali ya kan. Yang pertama tadi Bapak katakan mau liburan singkat. Kemudian yang kedua mencatat tugas-tugas yang diberikan, dan Bapak mengatakan bahwa yang paling baik Bapak lakukan itu adalah mencatat tugas-tugas, kan begitu. Nah, dari percakapan yang kita lakukan, apakah Bapak sudah menemukan jawabannya, Pak? Menurut saya sudah sih Bu, saya sudah menemukan jawabannya. Iya. Kira-kira Pak, komitmen apa yang akan Bapak lakukan? Komitmen yang akan saya lakukan ya tentu saya akan memulai dengan mencatat tugas-tugas yang diberikan, dengan mencatatnya di sebuah buku kecil, buku saku saya katakan, agar mudah saya bawa kemana-mana, sehingga ketika saya merasa ada tugas saya akan buka dan saya tidak akan kelupaan lagi dengan tugas itu. Kira-kira kapan ya Bapak akan melakukannya? Saya akan melakukannya secepatnya, dan saya ingat beberapa waktu lagi kami akan pembentukan panitia. Biasanya panitia 17-an, biasanya saya sih ditunjuk sebagai salah seorang panitia, dan biasanya saya juga diberikan tugas. Untuk kedepannya mungkin akan saya catat ya tugas-tugas yang diberikan kepada saya. Iya ya Pak ya. Baiklah ya Pak ya, Bapak sudah menemukan jawaban atas solusi permasalahan yang Bapak hadapi, kan begitu ya Pak? Sekarang bagaimana perasaan Bapak? Pesan saya sih, saya sudah mulai lega, kemudian senang karena saya sudah bisa menemukan sendiri jawaban ketika kita berbincang seperti itu. Iya. Saya senang sekali Bapak sudah menemukan solusinya ya Pak ya. Semoga berjalan dengan baik ya Pak ya. Amin. Terima kasih Bu atas waktunya. Perbincangan kita yang singkat tapi saya sudah menemukan jawabannya. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Pak. Tetap semangat ya Pak. Semangat. Bagaimana Bu tadi prosesnya setelah melakukan coaching dengan teman Ibu? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega. Saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya. Nah, terus apa lagi Bu? Tadi saya melakukannya dengan menggunakan pendekatan Tirta Bu, dan saya sangat senang menerapkannya. Alhamdulillah, saya tadi sudah melihat dan mengamati Ibu melakukan coaching dengan pendekatan Tirta. Saya melihatnya sudah bagus Bu, dan lengkap mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawabnya. Semua sudah bagus Bu, saya Ibu menerapkannya tadi saya lihat Bu. Iya Bu, terima kasih ya Bu ya atas pengamatannya. Itu akan membantu saya untuk lebih baik lagi ke depannya dalam proses coaching. Ya, bagus Bu. Nah, kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching ini tadi? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Bu, karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot akan mampu menggali lebih dalam potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oh iya ya Bu ya, secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini nanti ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih atas pengamatan dan masukannya Bu. Ada lagi yang mau dibicarakan ini Bu? Sepertinya Bu sudahlah cukup Bu. Nah, kalau tidak ada lagi, kita cukup diskusikan sampai di sini dulu ya Bu ya. Terima kasih Bu Nora. Iya, sama-sama Bu. Bu Fitri, Iya Bu Nora, ada apa sih? Kok kayaknya gelisah sekali saya lihat ini Bu Nora. boleh minta waktunya nggak? Boleh, emangnya ada apa Bu Nora? Ada loh Bu yang mau saya ceritakan sama Ibu. Iya, apa itu?
akhir-akhir ini di kelas agak ada masalah sedikit loh Bu. Apa itu yang mau Ibu ceritakan sama saya, Bu Nora? Gini loh Bu Pit, akhir-akhir ini Bu, saya rasa murid-murid di kelas saya yang saya ajari itu kurang antusias loh Bu dalam pembelajaran saya. Selain itu kan Bu, murid-murid yang saya ajari ini asal mengerjakan tugas yang saya berikan kurang antusias, 50% saja yang menjawab. Oh, itu ya Bu masalahnya. Jadi kalau menurut Bu Nora, apalah yang Ibu harapkan nanti setelah dari obrolan kita itu, Bu? Saya mengharapkan solusi lah Bu tentang masalah saya ini, agar murid-murid saya ini yang saya ajar ini lebih antusias gitu Bu dalam pembelajaran. Jadi menurut Bu Nora, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu sehingga kurang antusias dalam pembelajaran yang setiap harinya Ibu sampaikan nanti di kelas? Kalau saya ingat-ingat kembali ya Bu ya, penyebab murid-murid saya ini kurang antusias ya, itu sepertinya gaya mengajar saya itu Bu kurang menarik. Iya mungkin Bu bisa jadi. Kemudian saya itu mungkin sangat membosankan dalam penyampaiannya mungkin ya Bu ya. Bisa jadi juga. Terlalu monoton mungkin gitu Bu. Kemudian saya selalu dominan dalam berbicara. Kalau bercerita juga mungkin di depan murid saya terlalu fokus gitu Bu. Jadi kurang memberikan kesempatan lah kepada murid-murid saya untuk berargumen gitu loh Bu dalam pembelajaran. Oh iya begitu. Jadi kan Bu Nora, kira-kira apa saja lah yang menurut Ibu membuat murid Ibu itu agar supaya lebih antusias dalam pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti ke anak murid Ibu? Kalau saya sih Bu ingin membuat anak murid saya itu supaya tidak monoton dan tidak membosankan, saya buatlah sumber belajar yang lebih menarik lah Bu. Ya, betul. Misalnya kayak yang viral-viral sekarang lah Bu, Iya. menggunakan TikTok, ya kan Bu. Betul. Lihat dari TikTok, lihat dari reel, atau kayak sekarang Instagram atau IG gitu loh Bu. Biar orang itu lebih menarik lagi gitu Bu. Wah, menurut saya itu kan Bu memang sudah sangat menarik sekali. Nah, menurut saya memang menarik. Jadi mungkin kalau Ibu membuat seperti itu, pembelajaran itu memang asik, tidak monoton. Jadi murid itu tidak membosankan untuk belajar dan membuat menurut asik dan asik, tidak bosan lah dalam belajar nanti kalau yang apa yang Ibu sampaikan gitu. Wah, saya sependapat dengan Ibu itu ya kan. Nah, lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa menurut Ibu membuat murid asik dan tidak membosankan pada pembelajaran Ibu? Ya, menurut saya Bu, supaya siswanya lebih berpusat pada diri mereka sendiri, berpusat pada murid, saya minta mereka untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian saya ajak mereka pakai ice breaking, misalnya pakai ice breaking, tangan diputar-putar, putar kepala seperti itu Bu. Iya. Kemudian saya ajaklah games. Ya, anak-anak memang suka Bu, apalagi sekarang ini kan lagi banyak games-games itu. Kadang dari games itu memang ada yang bagus, ada yang tidak. Jadi kan kalau kita bawakan dari situ, anak-anak itu mungkin lebih menarik. Lalu
mereka tertarik dengan pembelajaran yang akan kita sampaikan. Lalu Bu, bagaimana tugas yang diberikan kepada murid? Apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas ini, Bu? Kemungkinan Bu, karena saya mengasih tugas itu sama anak-anak itu terlalu banyak ya Bu tugasnya. Kemudian sumber belajarnya juga mungkin sumber belajarnya itu saja Bu. Iya, memang ya. Samanya itu Bu, kita pun kalau berkawan itu saja kawannya tak sodap katanya ya kan. Iya Bu. Jadi kan Bu, kalau saya itu boleh tahu, Ibu itu menggunakan sumber belajarnya itu apa saja rupanya yang Ibu pakai di kelas? Itulah Bu, biasanya saya cuman menggunakan buku-buku dari perpustakaan lah Bu, karena perpustakaan kami itu kan dibuka, jadi saya dari situ aja saya ambil. Apakah ada lagi rupanya yang Ibu ketahui sumber-sumber belajar itu supaya anak-anak itu kan agak lebih menarik sehingga lebih semangat lagi belajarnya Bu? Sepertinya ada sih Bu. Saya pikir misalnya kayak dari sumber video YouTube, kemudian artikel dari blog, kemudian dari internet. Terus yang tren-tren sekarang kayak TikTok, IG, WhatsApp dan sebagainya, seperti itulah Bu. Nah, itu memang betul sekali Bu Nora. Saya yakin sekali kalau Ibu nanti bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Ibu itu lebih antusias lagi dalam pembelajaran yang Ibu sampaikan nanti Bu di kelas. Baru kan Bu. Jadi kalau sekarang, apalah rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini Bu? Yang pertama-tama Bu, saya ajaklah siswa saya itu menggunakan pembelajaran yang lebih asik lagi. Misalnya dari YouTube tadi, kemudian dari TikTok. Yang kedua, saya kurang-kurangilah Bu tugasnya, jangan banyak-banyak lagi. Kemudian saya juga ingin melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi lah Bu, agar mereka tidak terpaksa dalam mengerjakan tugasnya sesuai dengan bakat yang mereka minati. Misalnya mereka mengumpulkan tugasnya nggak seperti selamanya ini wajib dikerjakan tugas ini biar selesai kan begitu kan Bu. Terus kalau sudah mereka sesuai dengan minat mereka, ya mereka bebas lah Bu mengerjakan tugasnya. Misalnya kalau hobi nyanyi, ya dia dengan bentuk menuliskan seperti lagu dalam bentuk lagu, dibuatnya gitu ya, syair gitu Bu, ya kan Bu. Kemudian kalau dia suka mendengarkan, ya mungkin membuat rekaman lah gitu Bu. Kayak orang-orang yang podcast itu lah Bu, kayak gitu Bu. Sebenarnya Bu Nora itu sudah bagus sekali rencana Ibu itu. Jadi ya kan Bu Nora, mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Dengan apa yang Ibu rencanakan itu mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Jadi sekarang ini kan Bu, apalah komitmen Ibu terhadap rencana Ibu nanti ini selanjutnya Bu? Saya ingin membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan lah Bu, dengan menggunakan sumber-sumber belajar yang menarik tadi Bu. Misalnya kayak dari IG, ya kan, TikTok seperti tadi, tidak monoton lagi lah Bu dari perpustakaan aja. Nah kemudian sumber belajarnya pun saya serahkanlah sama murid saya sekarang ini Bu, bebas kalian berkreasi seperti itu. Iya. Wah itu memang bagus sekali Bu Endang, bagus sekali tuh menurut saya. Saya juga sangat mendukung ya Bu Endang, Bu Nora ya. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang Ibu harapkan selama ini ya Bu ya. Iya Bu. Terima kasih ya Bu Fitri atas sharing-sharing kita ini. Ya Bu ya, mudah-mudahan kita jadi guru yang disukai oleh murid-murid kita. Ya Bu Nora ya. Amin. Ya, Terima kasih banyak ya Bu Fitri. Iya ya Bu Nora ya. Assalamualaikum Bu Nora. Waalaikumsalam.